A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, kita murojaah hafalan Al-Quran surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, anak-anakku, alhamdulillah kalian semua baik-baik saja. Ustazah absen dulu ya. Tony, Badu, Jackson, Hadir. Bella, Tina, Sinta, Rina, Nessa, kemudian Colby, Quinisa, Hadir. ada Nessa, Queen Cynthia, ada nggak? Nggak hadir ya? Kemana? Sakit. Oh ya, baik anak ya. Semoga yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini tahu nggak apa yang kita akan belajarin? Tahu apa itu? Apa temanya? Iman pada Rasul. Iya, iman kepada Rasul Allah. Ada yang tahu nggak iman kepada Rasul Allah itu seperti apa? Mempercayai anak-anak, saya harus sampaikan tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, peserta didik dapat mengetahui makna yaitu iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian peserta didik dapat mengetahui dan memahami apa sifat-sifat wajib Allah dan sifat-sifat wajib Rasul Allah dan sifat-sifat mustahil Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja nanti kita ketahui. Kemudian peserta didik dapat mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari, mencontoh keteladanan sifat-sifat baik atau sifat-sifat wajib Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pelajari dan harapannya kalian bisa menyebutkan, begitu ya nak ya, dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Baik, Ustazah akan memberikan pembelajaran hari ini dengan video. Nah, dengan video kalian amati, kalian tulis yang penting-penting.
lihat di buku juga, di buku sudah ada di halaman berapa? 119. Dibuka yang belum dibuka, yuk. 19 ini tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, pengertiannya, kemudian yang termasuk sifat-sifat wajib Rasul itu apa, di situ semua ada. Kemudian ada sifat-sifat mustahil. Nah, setelah kalian melihat video yang sudah tayangkan, maka nanti saya akan bagi kelompok. Per kelompok 4 orang, 3 orang, dan 3 orang. Karena kan yang lainnya nggak hadir, ya. Nah, nanti kalian mendiskusikan tentang apa yang sudah dilihat dari Ustazah tayangkan di dalam video. Kalian nanti ringkas, kemudian salah satunya bisa presentasi ke depan. Paham di sini, nak? Paham. Iya. Mulai. Videonya dimulai, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul Allah SWT. Disimak videonya ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 164, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ayat di atas merupakan Al-Quran surat Ali Imran ayat 164 yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu iman kepada Rasul Allah SWT. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Yang akan kita bahas adalah yang pertama, beriman kepada Rasul Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT Al-Quran surat Ali Imran ayat 164. Yang kedua, sifat-sifat Rasul Allah SWT. Yang ketiga, meneladani sifat-sifat Rasul Allah SWT. Dan yang keempat, mengetahui yang termasuk Nabiul Azmi. Baik anak-anak, kita akan bahas tentang pengertian beriman kepada Rasul Allah SWT. Beriman kepada Rasul Allah SWT yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan para utusan yang kita sebut para Rasul, atau iman kepada Rasul Allah SWT adalah membenarkan bahwa Allah SWT memiliki Rasul yang dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Adapun hukum beriman kepada Rasul adalah wajib bagi setiap muslim. Rasul diutus Allah SWT tentu tidak hanya sekedar meneruskan wahyu Allah SWT kepada manusia. Tentu ada tugas-tugas yang diberikan Allah SWT kepada mereka.
seperti contoh di bawah ini, yaitu yang pertama menyampaikan risalah, yang kedua menyeru ketaatan kepada Allah SWT, dan yang ketiga menegakkan keadilan dan kebenaran, dan yang keempat memberi peringatan dan nasihat. Selanjutnya, cara mengimani para rasul. Yang pertama, tidak membeda-bedakannya, yaitu kita wajib mengimani dan meyakini semua rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, mengikuti ajaran-ajarannya, yaitu para rasul yang menyerukan tentang kebaikan yang mereka para nabi sampaikan kepada kita atas perintah Allah SWT. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenal nama-nama 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Mari kita dengarkan sejenak video menyanyi 25 nabi dan rasul. Ini nanti sampai Nabi Yusuf Muhammad. Semoga nyanyiannya bisa dihafal ya nak. Pos. Oke. Yuk kita nyanyi yuk. Pakai balonku ada 5. 1, 2, 3. Ada Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, lanjutkan. Selanjutnya sifat-sifat wajib Rasul Allah SWT. Yang pertama, sidik, artinya benar atau jujur. Yang kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Tabligh, artinya menyampaikan. Fotona, artinya cerdas. Nah, selain sifat-sifat wajib Rasul, maka kita akan bahas nih sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama, kizib, artinya berdusta. Khianat, artinya ingkar janji. Hikman, artinya menyembunyikan. Baladah, artinya bodoh. Sifat mustahil ini adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para rasul Allah SWT. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Ulul Azmi. Siapakah Nabi Ulul Azmi itu? Yaitu dari kumpulan nama-nama 25 nabi tadi yang sudah kita ketahui, ada beberapa nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Nah, apa sih Ulul Azmi itu? Ulul Azmi yaitu seorang nabi yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi setiap kesulitan dalam menyampaikan tuntunan Allah SWT kepada umatnya. Mereka para nabi yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan sikap dalam berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun nama-nama Nabi Ulul Azmi adalah yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Ketabahannya dalam menyebarkan ajaran tauhid di tengah masyarakat yang kafir dan keras kepala, dan membuat kapal atas perintah Allah SWT untuk menyelamatkan umatnya dari bahaya banyu. Tulisan lagi. Jia. Sana. Nanti waktu Nabi Musa, tolong di pause ya, karena ada yang salah. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menghancurkan banyak berhala dan dihukum dengan cara dibakar karena berkat kesabaran dan keimanannya kepada Allah SWT. Maka Allah SWT
Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa ini diutus untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun dan membawa mereka ke jalan kebenaran. Ke jalan Fir'aun dan bala tentaranya pada saat itu. Kemudian selanjutnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa terlahir tanpa kehadiran seorang ayah. Ibunya bernama Maryam, anak Imran. Nabi Isa mengajarkan tentang cinta dan perdamaian serta memperlihatkan mukjizat-mukjizat besar sebagai bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah teladan sempurna dalam kesabaran, keteguhan, keberanian, dan kasih sayang. Disebut sebagai Nabi yang berakhlak mulia. Mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang sampai sekarang terus digunakan sebagai dasar umat muslim dalam kehidupan dunia dan kelak kehidupan akhirat. Anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita simpulkan bahwa kita sebagai muslim wajib mengimani Nabi dan Rasul Allah SWT sebagai utusan dan membawa risalah kebenaran dari Allah SWT. Ada sifat-sifat wajib Rasul Allah SWT bisa kita terapkan loh di kehidupan sehari-hari, yaitu menjadi pribadi yang baik, jujur, amanah, menyampaikan kebaikan, dan cerdas. Sudah didengarkan? Sudah paham? Sudah. Oke. Nanti setelah ini kalian dibagi kelompok ya sama Ustazah. Ustazah membagi kelompok, kemudian kalian maju untuk presentasi. Untuk apa? Menyelesaikan sebuah project ya, project di mana kalian harus menjelaskan ulang dan ulang apa yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Yang harusnya kayak Oke, tolong perlihatkan hasil kerjanya. Mana? Coba saja pengen lihat. Nah, ya. Sudah siap dipresentasikan? Sudah. Nah, ini kelompok pertama ya, kelompok kedua, kelompok ketiga. Silakan ini kelompok pertama maju dulu ke depan. Perwakilan boleh, semuanya boleh juga maju. Ya, boleh bawa bukunya dan bawa hasilnya. Baik. Jangan lupa salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras, ayo semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jawab. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, yang dimaksud dengan iman kepada Rasul Allah adalah membenarkan bahwa Allah memilih Rasul yang dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Hal ini seperti firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 164. Ya, terus kemudian Nama-nama Nabi ada 25, ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, terus Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. ya, selanjutnya yuk. Sifat-sifat Rasul. Sifat wajib Rasul: 1. Siddiq, 2. Amanah, 3. Tabligh, 4. Fatohat. Sifat mustahil Rasul: 1. Hizbun, 2. Khianat, 3. Kitman, dan 4. Balaghah.
Tugas Rasul Allah SWT satu, menyampaikan risalah, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Anbiya ayat 107. 2. Menegakkan keadilan dan kebenaran. Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang benar. Al-Hadid ayat 2. Nama-nama Nabi yang termasuk ulul azmi. Yang pertama, Nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Yang pertama, Nabi Nuh. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Musa. Yang keempat, Nabi Isa. Dan terakhir, Nabi Muhammad SAW. Iya. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak, Nak? Tidak? Sudah paham? Paham. Silakan kasih tepuk tangan dulu dong yang sudah berani maju. Ya. Sudah paham semua? Sudah. Ustazah akan memberikan sebuah kuis. Namanya adalah word. Iya. Coba dibuka. Ya, sudah. Kalau sudah selesai, maka nanti kerjakan yang nomor 2. Ngerjain apa? Ngerjain yang quizzes. Iya. Ya, semangat semuanya. Kerjakan ya word wall-nya dan quizzesnya. Nanti Ustazah akan cek satu-satu. Dapatnya berapa nih kira-kira ya? Baik, oke, sudah selesai semua? Sudah. Sudah pokoknya? Sudah. Gampang nggak? Ya, bisa mengerjakan semua? Kan itu udah bagus. Baik, kalau sudah selesai semua, sudah bisa semua, nanti saya akan cek. Kira-kira skor kuisnya siapa yang dapat 100? Angkat tangan. Pakai tangan kanan, Anggita. Oke. Siapa? Dapat 100 semua? Tepuk tangan deh buat kalian semuanya. Terima kasih banyak sudah memberikan timbal balik yang bagus. Berarti kalian sungguh-sungguh dalam belajar hari ini ya. Terima kasih banyak. Dan Ustazah mengucapkan banyak-banyak syukur atas apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Ternyata kalian memberikan suatu yang terbaik gitu. Marilah kita akhiri dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah.